Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda di hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Oke, hari ini teman-teman akan belajar tematik, masih di tema 6, yaitu cita-citaku, lalu subtema 2, luar biasa cita-citaku, dan teman-teman sekarang sudah memasuki pembelajaran kedua. Oke, sebelum belajar, Bunda mengingatkan agar teman-teman menyiapkan buku tematik terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar teman-teman dimudahkan untuk belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa Bunda akan membacakan untuk tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu melalui diskusi, siswa mampu memahami jenis-jenis profesi dalam bidang seni dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengetahui macam-macam tarian daerah dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami faktor persekutuan dengan benar. Dan yang terakhir, dengan berlatih, siswa mampu menyelesaikan latihan dengan tepat. Lalu untuk materi pembelajaran, yaitu teman-teman akan belajar mengenai jenis-jenis profesi dalam bidang seni, lalu macam-macam tarian daerah, dan juga faktor persekutuan. Nah, ini materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Oke teman-teman, sebelum belajar Bunda ingin bertanya nih. Nah, di antara teman-teman ini ada tidak yang mempunyai cita-cita dalam bidang seni? Contohnya ada penyanyi, ada juga penari. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menjadi penyanyi. Nah, tahukah teman-teman, menjadi seorang penyanyi itu mempunyai manfaat loh, yaitu bisa menghibur diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu juga dapat menyampaikan pesan-pesan positif. Banyak hal yang unik dalam bidang seni, karena tidak sedikit orang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Nah, teman-teman tahu tidak kira-kira apa saja profesi yang ada atau yang termasuk ke dalam bidang seni? Ada yang tahu? Oke, kita simak bersama-sama ya. Jadi, jenis profesi dalam bidang seni itu yaitu yang pertama ada guru seni. Selanjutnya ada penari. Lalu ada musisi. Selanjutnya ada pelukis dan juga gundi. Oh ya teman-teman, gundi ini sebutan untuk pengrajin keramik. Nah, masih ada lagi nih teman-teman, yaitu fotografer. Ini yang suka foto-foto, lalu pembuat robot. Nah, ini pasti teman-teman muslim banyak yang suka. Banyak yang suka koleksi robot. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang ingin menjadi uh, pembuat robot. Lalu ada desainer. Ini biasanya teman-teman muslimah ya yang suka desain baju atau pakaian. Lalu yang terakhir ada pemahat. Jadi ini adalah profesi yang terdapat dalam bidang seni, teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu kita akan mencari tahu kegiatan dalam profesi dalam bidang seni ini. Yang pertama ada guru seni. Nah, kegiatan yang dilakukannya yaitu mengajarkan seni. Lalu manfaatnya yaitu memberikan ilmu kepada siswa. Yang kedua, ada penari. Nah, ini yang suka menari ya. Kegiatan yang dilakukannya yaitu berlatih dan menampilkan tarian. Manfaatnya yaitu sebagai hiburan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, yang ketiga ada musisi. Nah, musisi ini kegiatannya yaitu menciptakan dan membuat lagu. Lalu manfaatnya yaitu sebagai hiburan untuk didengarkan.
Yang keempat ada pelukis. Pelukis itu kegiatan yang dilakukannya yaitu melukis dan menggambar sesuatu. Contohnya bisa bangunan, gedung, dan juga keindahan alam. Nah, manfaatnya yaitu sebagai hiasan untuk keindahan. Lalu ada gundi. Tadi apa gundi? Ya, gundi adalah sebutan untuk pengrajin keramik. Tentunya kegiatan yang dilakukannya yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Yang dibuat itu bisa berupa hiasan dinding, ada juga guci, dan juga kendi. Lalu manfaatnya yaitu sebagai hiasan dan pajangan. Lalu yang keenam ada pembuat robot. Nah, pembuat robot itu kegiatan yang dilakukannya pastinya menghasilkan karya berupa robot. Nah, pembuat robot juga masuk ke dalam bidang seni, yaitu karya seni digital. Nah, manfaat yang didapat yaitu sebagai hiasan dan koleksi, teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan profesi dalam bidang seni. Oke, teman-teman. Mungkin dari beberapa profesi dalam bidang seni tadi, teman-teman ada yang ingin menjadi penari? Nah, salah satu profesi dalam bidang seni adalah penari. Penari adalah orang yang ahli dalam menarikan sebuah tarian. Nah, apakah kalian pernah menari? Tarian asal daerah mana yang teman-teman tarikan? Nah, teman-teman tahu tidak, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satunya yaitu tariannya, teman-teman. Karena setiap daerah itu memiliki tarian tersendiri atau tarian daerah masing-masing. Nah, teman-teman tahu tidak kira-kira ada tarian apa saja yang ada di Indonesia? Yuk kita simak. Nah, yang pertama ini teman-teman tahu tidak ini tarian apa? Ya, betul, yaitu tarian kecak atau tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Nah, tari kecak ini menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan oleh puluhan laki-laki. Nanti itu yang menarinya itu melingkar, teman-teman. Dan tujuannya itu biasanya untuk tolak bala, tetapi juga bisa dijadikan untuk penyambutan tamu atau turis. Nah, teman-teman, ciri khas dari daerah Bali itu yaitu di Bali itu terdapat upacara ngaben. Oke, tari yang kedua yaitu ada tari saman. Nah, tari saman ini berasal dari Aceh. Nah, tari saman ini dimainkan oleh pria atau juga wanita. Nah, tari saman ini merupakan media untuk pencapaian pesan atau dakwah, teman-teman. Lalu, ciri khas dari Aceh ini yaitu lagu daerahnya. Teman-teman pasti sering dengar ya, yaitu lagu Bungong Jempa. Nah, tari yang selanjutnya yaitu ada tari Jaipong. Nah, tari Jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Nah, tari Jaipong ini biasanya dimainkan oleh beberapa wanita. Lalu tari Jaipong juga digunakan untuk penyambutan tamu penting atau acara penting tertentu. Lalu teman-teman tahu tidak ciri khas daerah Jawa Barat adalah apa? Ya, betul. Makanannya yaitu batagor. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman tahu tidak ini tari apa? Ada yang tahu? Ya, betul, tari kipas. Nah, tari kipas ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, tari kipas ini mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, serta patut. Nah, tarian ini juga dipentaskan untuk promosi pariwisata Sulawesi Selatan. Lalu teman-teman tahu tidak ciri khas daerah dari Sulawesi Selatan ini yaitu coto Makassar. Ini makanan ciri khasnya dari Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini tari apa teman-teman? Ya, betul, tari tortor. Nah, tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, ternyata teman-teman, dalam menari tortor ini ada pantangannya, yaitu saat menari, tangan tidak boleh melewati batas tinggi bahu ke atas. Jadi, tangannya itu tidak boleh melewati bahu ya, teman-teman.
Lalu, tari tortor juga digunakan sebagai persembahan rasa hormat terhadap tamu dan juga roh leluhur. Nah, lalu teman-teman, dari ciri khas dari Sumatera Utara ini yaitu kain ulos. Dan biasanya si penari ini menggunakan kain ulos tersebut, teman-teman. Dan terakhir ada Reog Ponorogo. Nah, Reog Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Nah, Reog Ponorogo ini biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan dan juga hari-hari nasional. Dan ada beberapa adegan teman-teman dalam reog ini, di mana adegan terakhir yaitu memakai topeng berbentuk singa dan mahkota yang terbuat dari bulu merak. Lalu teman-teman tahu tidak? Ternyata topeng yang dikenakan itu bisa mencapai 50-60 kilogram beratnya. Berat juga ya teman-teman. Maka itu, agar dapat memakai topeng ini diperlukan latihan yang berat. Nah, itu adalah contoh beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi tarian-tarian yang lain. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan belajar tentang faktor persekutuan. Nah, sebelumnya teman-teman harus memahami mengenai bilangan faktor terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa lebih memahami tentang faktor persekutuan ini. Oke, teman-teman. Nah, Bunda ingin tanya nih, apakah teman-teman masih ingat mengenai bilangan faktor? Ada yang masih ingat? Nah, bilangan faktor adalah suatu bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ingat ya, sebagai contoh nih, Bunda di sini sudah memiliki bilangan 36 dan 40. Nah, bilangan faktor dari 36 yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Lalu, bilangan faktor dari 40 yaitu ada angka 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Ini adalah bilangan faktor karena bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan dari 36 dan 40 ini, teman-teman. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Oke teman-teman, dari penjelasan mengenai bilangan faktor, nah kita sudah memasuki materi tentang faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi teman-teman harus memahami bilangan faktor terlebih dahulu ya, agar lebih mempermudah teman-teman memahami materi faktor persekutuan ini. Nah, sebagai contoh, Bunda di sini sudah memiliki bilangan 24 dan 32. Nah, bilangan faktor dari 24 ini yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah bilangan faktor dari 24. Lalu, bilangan faktor dari 32 yaitu ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, maka kita akan mencari faktor persekutuan dari 24 dan 32, teman-teman. Nah, ingat ya, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Maka teman-teman harus mencari bilangan faktor yang sama dari bilangan 24 dan 32 ini. Coba kita lihat. Bilangan faktor yang sama itu yaitu ada angka 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan dari 24 dan 32 yaitu 1, 2, 4, dan 8, teman-teman. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan video berikut ya. Bunda akan memberikan beberapa contoh mengenai faktor persekutuan. Disimak ya, teman-teman. Halo teman-teman. Oke, teman-teman, Bunda akan memberikan contoh mengenai faktor persekutuan.
Nah, di sini Bunda sudah memiliki contoh pada halaman 74. Nah, di sini Bunda sudah mempunyai bilangan yaitu 12 dan 24. Nah, kita akan cari faktor persekutuannya, teman-teman. Nah, sebelumnya Bunda mengingatkan, untuk lebih memahami faktor persekutuan, teman-teman harus memahami terlebih dahulu mengenai bilangan faktor. Oke, kita cari bilangan faktor dari bilangan 12. Yang pertama yaitu 1. 1 dikali 12, maka hasilnya 12. Lalu, apakah 12 bisa dibagi dengan 2? Bisa, yaitu hasilnya 6. Lalu 3 dikali berapa hasilnya 12? Ya, betul, 4. Lalu bisa juga 4, hasilnya 3. Maka bilangan faktor dari 12 itu yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu kita mencari bilangan faktor dari 24. Nah, kita kalikan ya teman-teman. 1 hasilnya yaitu 24. Lalu 2 dikali berapa hasilnya 24? Ya, 12. Lalu 3 hasilnya yaitu berapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, 8. Maka 4 hasilnya yaitu 6. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui bilangan faktor dari 12 dan 24. Oke teman-teman, untuk mencari faktor persekutuan, teman-teman harus ingat, faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Maka teman-teman kita cari yang sama ya. Nah, di sini ada angka 1, lalu ada angka 2, lalu 3, lalu ada 4, ada juga 6 dan 12. Jadi untuk faktor persekutuan dari 12 dan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu Bunda sudah memiliki bilangan berapa ya teman-teman? Oh ya, 15 dan juga 45. Oke, kita cari bilangan faktornya dulu ya teman-teman. Nah, untuk bilangan 15, 1 hasilnya 15. Lalu 15 tidak bisa dibagi dengan 2 ya, maka kita langsung 3 hasilnya 5. Lalu kita juga bisa 5 hasilnya 3 kebalikannya. Nah, ini adalah bilangan faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Lalu kita mencari bilangan faktor dari 45. Nah, 45 kita bagi 1 yaitu hasilnya 45. Lalu 45 juga tidak bisa dibagi dengan 2 ya, maka kita langsung ke 3 yaitu hasilnya 15. Lalu 45 tidak bisa dibagi dengan 4, langsung ke 5, maka hasilnya yaitu 9. Oke teman-teman, sampai di sini. Nah, lalu kita akan mencari faktor persekutuan. Coba kita lihat mana angka yang sama. Ya, ada angka 1. Lalu juga ada angka 3 dan angka 5. Oh iya, satu lagi sama 15. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 45 adalah 1, 3, 5, dan 15. Oke teman-teman, untuk contoh yang ketiga Bunda sudah memiliki bilangan yaitu bilangan 200 dan 50. Oke, seperti biasa ya, kita mencari bilangan faktor dari 200 terlebih dahulu. Oke, 200 kita dari angka 1 hasilnya 200.
Lalu 200 bisa dibagi 2 ya hasilnya, yaitu 100. Lalu 100 bisa dibagi dengan 200 bisa dibagi dengan 3 tidak teman-teman? Oke, tidak bisa ya, berarti kita langsung ke 4. Hasilnya yaitu 50. Nah, lalu 5 dibagi 200 yaitu hasilnya 40. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita mencari bilangan faktor dari 50. Nah, dari 50 ini yaitu 1 hasilnya 50. Kemudian 2 yaitu hasilnya 25. Lalu 50 tidak bisa dibagi dengan 3 ya teman-teman, dan juga tidak bisa dibagi dengan 4. Maka kita langsung ke 5 yang hasilnya 10. Nah, ini bilangan faktor dari 200 itu ada angka 1, 2, 4, 5, 40, 50, 100, dan 200. Dan bilangan faktor dari 50 yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Maka kita akan mencari faktor persekutuan dari 200 dan 50 adalah, nah kita cari yang sama ya teman-teman, yaitu 1, lalu 2, 5, ada lagi nggak teman-teman, dan 50. Maka ini faktor persekutuan dari 200 dan 50 yaitu 1, 2, 5, dan 50. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Bunda. Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Semangat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.